Namun, kultivator biasa tidak dapat melihat pita cahaya ini. Mereka hanya akan merasakan aura pihak lain berkembang seperti gunung tinggi yang menekan. Sensasi inilah yang oleh kebanyakan orang disebut Sage Might. Ketika para kultivator maju ke Martial Sage, mereka dapat memahami hukum alam dan membentuk hukum Sage surgawi yang kuat. Menurut legenda, Kaisar Bela Diri bahkan bisa menyatu dengan alam, membentuk hukum surgawi mereka sendiri. Ketika mereka menggunakannya, langit akan hancur dan bumi retak, gunung dan sungai akan pecah. Untaian tipis pita lampu berwarna merah darah ini seharusnya menjadi hukum alam orang ini. Pria ini cukup mengesankan karena mampu menyingkat beberapa hukum Sage surgawi menjadi setengah Sage. Ketika Xiao Chen bertarung dengan Bai Wuxue, sepertinya dia bertarung dengan setara selama 100 gerakan. Namun, dia hanya akan bertahan paling lama 500 gerakan lagi sebelum intisari dan vital ki-nya habis. Selanjutnya, Bai Wuxue telah membentuk beberapa hukum Sage surgawi. Tingkat penyerapan dan kuantitas intisarinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Xiao Chen, orang ini tidak sederhana. Pita cahaya merah yang Anda lihat bukanlah hukum Sage surgawi yang sebenarnya. Itu hanyalah proyeksi dari hukum Sage surgawi di dantiannya. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, merasa khawatir. Dia berkata dengan serius, dia pasti telah mengembangkan semacam teknik iblis dan memasukkan aura mengerikan ke dalam hukumnya. Jika tidak, hukum alam yang semula benar dan luas tidak akan berwarna merah tua dan dipenuhi kejahatan. Jika Anda memiliki kesempatan, yang terbaik adalah mundur. Saat itu, saat Anda bertarung dengan Bai Wuxue, apapun yang terjadi, dia harus mengawasi Sui Lingling. Orang ini adalah seorang kultivator lepas. Dia tidak takut pada hukum maupun surga, dan tidak peduli pada apapun. Tanpa perlu Ao Jiao mengingatkannya, Xiao Chen sudah waspada. Orang di hadapannya ini kemungkinan adalah lawan terkuatnya sejak ia tiba di dunia Kunlun. Awan perlahan berkumpul di atas kepala, dan gemuruh guntur bergema. Sesekali, kilat ungu menyambar langit. Xiao Chen telah melepaskan guntur abadinya. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang, diam-diam mempersiapkan Kaisar Azure untuk menggambar pedang. Cahaya merah berkedip di matanya, itu adalah puncak pembantaian yang sudah lama tidak dia gunakan. Sekarang, dia tidak menahannya sama sekali. Angin yang terbentuk akibat pembantaian mulai bertiup lembut di halaman, membawa perasaan sedih. Segera, angin kencang bertiup, mengandung niat membunuh yang tak terbatas di mata Xiao Chen. Saat angin bertiup kencang, pembantaian besar-besaran membuat semua rumput yang tumbuh subur di halaman layu. Angin menderu-deru saat guntur menderu di langit malam. Di tengah aura yang mengejutkan, jubah putih dan rambut hitam Xiao Chen berkibar. Namun, Xiao Chen, yang memegang gagang pedangnya, menarik auranya sendiri, menghilang dari pandangan. Dalam aura yang luas dan tidak terkendali ini, Xiao Chen tampak sangat kecil dan tidak berarti. Jarak antara dia dan Wu Yuankei sepertinya bertambah hingga 5.000 kilometer. Namun, yang diperlukan hanyalah satu tindakan, dan sosok tak penting yang tersembunyi ini akan melangkah sejauh 5.000 kilometer, membawa aura yang luar biasa, dan tiba dalam jangkauannya. Pupil Wu Yuankei mengerut, dan dia dengan lembut mendengus saat tatapan aneh muncul di matanya, menunjukkan keheranan. Namun, dia tidak terkejut dengan keadaan pembantaian dan guntur abadi Xiao Chen. Sebagai seorang kultivator lepas, Wu Yuankei telah melihat berbagai macam ahli saat dia menjelajahi dunia. Meskipun kondisi guntur abadi dan kondisi pembantaian jarang terjadi, masih ada orang yang bersamanya. Hal yang membuat Wu Yuankei tercengang adalah menggambar pedang karya Xiao Chen. Kedua negara bagian tersebut membentuk aura yang luar biasa, terlihat sangat mengejutkan. Para raja bela diri dari generasi yang sama, atau bahkan para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, akan merasa tertekan. Namun, itulah yang ada di mata Wu Yuankei. Dia sudah membentuk hukum Sage surgawi miliknya sendiri. Auranya mengandung jejak Sage Might, jadi dia sama sekali tidak takut dengan aura Xiao Chen. Menarik, sungguh aneh menggambar pedang. Selanjutnya, dia memasukkan keadaan dan auranya ke dalam teknik sabre miliknya. Namun, dia rupanya belum menyempurnakannya. Bibir Wu Yuankei melengkung. Meski merasa heran, dia tidak merasakan banyak tekanan. Dia memiliki sikap yang santai. Kultivasinya melampaui pihak lain. Dia tidak pernah memikirkan bahwa dia mungkin kalah dari orang ini. Bagus, perhatikan bagaimana aku menjatuhkanmu dan menghancurkan menggambar pedang ini. Haha. Siu, siu, Wu Yuankei mengambil langkah maju di tengah angin kencang dan kilat, maju dengan berani. Namun, dia baru mengambil setengah langkah ketika dia tiba-tiba menemukan 34 gambar melompat keluar dari sosok putih di kejauhan. Setiap gambar mewakili lintasan menggambar pedang. 34 posisi berbeda dari menggambar pedang menutup semua jalan keluar Wu Yuankei. Wu Yuankei mundur, dan dia dengan cepat mundur. Sikapnya yang santai kini mulai terlihat serius. Dia melihat ke depan. Angin kencang yang sunyi menderu-deru tanpa henti, awan gelap di atas bergolak, dan kilat ungu sesekali melintas di langit.
Namun, tubuh kecil itu masih belum bergerak. Xiao Chen masih menyembunyikan tubuhnya, seolah-olah dia berada 5.000 kilometer jauhnya, menatap Wu Yuankei dengan dingin. Aneh, tanpa disangka-sangka, ada hal yang lebih menarik dari menggambar pedang ini daripada yang terlihat. Wu Yuankei tidak berani gegabah. Beberapa helai pita merah di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi terang. Cahayanya menyilaukan dan terang seperti darah. Auranya berkembang dan menanjak terus-menerus. Xiao Chen berpikir, sungguh disayangkan. Jika orang ini menyerang ke depan tanpa peduli dan aku menggunakan teknik menggambar pedang Kaisar Azure, aku bisa memanfaatkan kecerobohannya dan langsung menyerangnya. Saya bisa saja menguasai dan mengendalikan maju atau mundur. Apakah Xiao Chen suka atau tidak, orang ini sangat berhati-hati. Saat dia mengambil setengah langkah ke depan, dia langsung bereaksi, tidak memberi kesempatan pada Xiao Chen. Saat kedua aura itu berbenturan di halaman, suasananya menjadi sangat menindas. Angin kencang, kilat, cahaya merah, dan jeritan menyedihkan semuanya menyatu. Bentrokan yang membosankan terdengar di udara. Kak bisa, tanahnya retak, membentuk pola seperti sarang laba-laba yang menyebar keluar secara perlahan. Kamu, tidak ada kekurangan ahli di sekitar restoran. Beberapa orang segera merasakan suasana yang menindas dan melihat sekeliling. Segera setelah itu, mereka bergegas mendekat. Pemandangan kacau seperti ini biasa terjadi di kota ini. Namun tak sedikit pula yang bentrok seperti ini. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, masyarakat sudah merasakan kehebatannya. Ini jelas bukan pertikaian yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak disebutkan namanya. Ini pasti pertarungan antar ahli. Para kultivator yang datang ke kota Hunluo kemungkinan besar bukan orang baik. Dalam pertarungan antar ahli, selain bisa menyaksikan pertarungan yang bagus, mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang tidak terduga dengan harga murah. Tak lama kemudian, ratusan petani berkumpul di sekitar halaman Xiao Chen, memperhatikan keduanya dengan tatapan penuh semangat. Ketika mereka melihat wajah Wu Yuankei dengan jelas, wajah beberapa orang dipenuhi ketakutan. Mereka mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Itu Wu Yuankei, salah satu dari 10 kejahatan kota Hunluo, yang berada di peringkat ke-20 dalam peringkat penggarap jahat domain Tianwu. Bagaimana mungkin dia, orang tua ini sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Dua orang di halaman tidak peduli dengan obrolan orang lain. Begitu auranya mencapai puncaknya, Wu Yuankei tidak ragu menyerang dengan tegas. Lampu merah darah menjadi begitu pekat sehingga mengejutkan para penonton. Roh jahat-jahat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah. Mereka membuka mulut dan meraung. Segala macam emosi negatif melonjak ke arah Xiao Chen. Pembantaian, kegilaan, kekacauan, kesedihan, ketakutan, dan kengerian semuanya mengalir ke dalam lautan kesadarannya. Energi mental yang sangat besar di lautan kesadaran Xiao Chen berubah menjadi lautan emas. Ombak yang menjulang tinggi membumbung tinggi dan menghancurkan semua emosi negatif ini hingga tak ada apa-apanya. Aura mengerikan yang mengerikan tidak berdampak pada Xiao Chen. Dia terus menatap dengan tenang ke arah Wu Yuankei yang mendekat. Tangan kanan Xiao Chen, yang bertumpu pada gagang pedang, bergerak setelah dua tarikan napas. Cahaya pedang yang cemerlang tampak melintasi 5.000 kilometer di tengah angin kencang dan kilat, tiba seketika. Ledakan, suara keras terdengar di malam yang gelap. Dalam sekejap, dua kekuatan kuat menghancurkan halaman itu menjadi debu. Tanah yang retak tidak tahan lagi. Di tengah keributan, tanah hancur, mengirimkan ribuan batu besar beterbangan ke udara dan membuat halaman menjadi kacau balau. Puci, darah keluar dari sudut mulut Xiao Chen saat dia terjatuh kembali di udara, menabrak batu-batu besar tanpa henti dan menghancurkannya. Wu Yuankei di udara tidak bergerak sama sekali. Namun, luka mengerikan muncul di dadanya. Sisa listrik mendesis tanpa henti di lukanya. Lampu listrik mengalir ke tubuh Wu Yuankei, menyerangnya tanpa henti. Rasa sakit terus membara, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa henti, membuatnya mengerutkan kening dengan kedua alisnya yang tebal. Wu Yuankei melihat ke bawah dan menemukan rompi bagian dalamnya terbuka. Kemudian dia melihat luka sepanjang 20 cm itu. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya. Sebelumnya, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Wu Yuankei berkedip 30 kali, menurut gerakan Xiao Chen, demi menghindari semua serangan itu. Pada awalnya, Wu Yuankei berpikir bahwa dia telah melihat semua lintasan pedang Xiao Chen. Namun, pada akhirnya, serangan baliknya bertemu udara, dan serangan Xiao Chen menghantamnya. Namun, Wu Yuankei juga bereaksi cepat. Dengan pengalaman bertempurnya, dia tidak panik sama sekali. Saat cahaya pedang menyentuh dadanya, dia mendaratkan serangan telapak tangan di bahu kanan Xiao Chen. Kekuatan yang tiba-tiba melonjak membuat Xiao Chen mundur, mencegahnya memperdalam lukanya. Kekuatan yang kuat menembus intisari pelindung Xiao Chen. Setelah melewati penghalang cahaya di sekitar tulangnya, itu melemah 50 hingga 60%. Namun, hal itu tetap melukainya.
Jika tubuh Xiao Chen tidak menjadi tubuh petapa peringkat 1, serangan telapak tangan ini akan menghancurkan organ-organnya. Meskipun orang ini tidak sekuat Bai Wuxue, dia pasti tidak jauh darinya. Bang! Xiao Chen menstabilkan dirinya dan menginjak sebuah batu besar. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan dan memegang pedangnya dengan satu tangan, menatap dingin ke arah Wu Yuankei dengan tatapan tajam. Wu Yuankei terluka, mengintip melalui semua batu yang berterbangan, banyak penggarap yang menonton di atap restoran melihat luka di dada Wu Yuankei. Keheranan melintas di kedalaman mata mereka. Aneh, siapa orang ini? Di usia yang begitu muda, dia bisa bertarung secara seimbang dengan Wu Yuankei dan bahkan melukainya. Wu Yuankei sudah naik ke peringkat kedua setengah sage. Reputasinya sebagai salah satu dari 10 kejahatan bukan hanya untuk pamer. Sejak kapan orang yang tidak disebutkan namanya bisa melukainya? Haha, ini menarik. Wu Yuankei membunuh begitu banyak orang dalam beberapa dekade terakhir. Dia pasti telah merampas banyak kekayaan. Jika sesuatu terjadi padanya, kita mungkin punya peluang. Beberapa orang tercengang. Namun, lebih banyak lagi orang yang memendam pikiran yang salah. Niat membunuh membara di mata mereka saat mereka menatap Wu Yuankei. Ini adalah kota Hunluo. Semua petani di sini tidak malu-malu. Tidak peduli seberapa terkenalnya seseorang, begitu seseorang mengalami cedera parah, tidak ada yang keberatan memukuli anjing yang lumpuh. Wu Yuankei menatap Xiao Chen dengan tenang. Pita merah di belakangnya bergelombang seperti ombak, dan energi spiritual yang besar mengalir seperti sungai. Angin dan awan melonjak. Aura Wu Yuankei terus membengkak. Batu-batu di sekitarnya di udara jatuh ke tanah di bawah pengaruh hukum sage surgawi. Tidak buruk. Aku sudah lama tidak melihat menggambar pedang seindah ini. Jika itu terjadi 30 tahun yang lalu, lelaki tua ini akan bertukar petunjuk dengan baik. Sayangnya, saya telah menerima pembayaran untuk membunuh Anda. Jadi kamu harus mati hari ini. Wu Yuankei tersenyum dan dengan erat mengepalkan sarung tangan emas gelapnya. Mereka saling bertabrakan, mengeluarkan suara berderit. Tinju sungai dunia bawah bayangan darah. Saat Wu Yuankei berteriak, dia meninju dari tempatnya berdiri. Hukum sage surgawi di tubuh Wu Yuankei melonjak. Pita berwarna merah darah itu meledak dengan cahaya, meninggalkan jejak yang bahkan dapat ditangkap oleh mata fisik. Hukum sage surgawi berwarna merah darah bergerak ke atas dan ke bawah, dan aura jahat mengepul. Energi spiritual mengalir terus-menerus dan berubah menjadi intisari yang melonjak. Intisari ini muncul bersama dengan Wu Yuankei. Lampu tinju merah berubah menjadi kepala manusia berwarna merah darah dan terbang keluar, rasanya seperti sungai mengalir mundur dan menelan segalanya. Bang, 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 segala sesuatu yang menghalangi kepala berwarna merah darah ini, semua batu besar yang dilewatinya, berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Wajah Xiao Chen tetap tenang, dan niat pedang kesempurnaannya mengalir ke pedangnya. Pedangnya berdengung dan mengeluarkan cahaya ungu yang tak terbatas. Dia memiringkan tubuhnya ke depan sambil menghunus pedangnya dengan tangan kanannya. Dia menebas bagian tengah kepala berwarna merah darah itu, dan niat pedang yang ditariknya meledak. Kepalanya segera meledak dalam semburan cahaya merah. Lampu merah menyebar kemana-mana seperti darah memenuhi langit malam. Wu Yuankei tertawa keras saat tinjunya menari-nari. Lampu tinju berubah menjadi kepala manusia berwarna merah darah yang terbang kemana-mana. Setiap kepala manusia meninggalkan jejak berwarna merah darah di udara seperti sungai besar yang menyeramkan. Sosok putih berkedip-kedip, menaiki gambar Azure Dragon. Xiao Chen meliuk-liuk keluar masuk batu-batu besar, mengacungkan pedangnya saat dia dengan tenang menghancurkan kepala manusia yang masuk. Wajah Wu Yuankei berkerut saat pembuluh darah menonjol di dahinya. Dia memasuki keadaan yang benar-benar gila. Beberapa hukum sage surgawi berwarna merah darah naik dan turun, dengan panik menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Lampu kepalan tangan terbang terus-menerus, tampak seperti sungai bawah tanah yang bergelombang. Mereka saling bersilangan, dan banyak roh yang berduka meratap dalam kesedihan. Adegan 9 lapisan api penyucian muncul di hadapan Xiao Chen. Hebat sekali. Saya belum melihat tinju sungai dunia bawah bayangan darah Wu Yuankei selama beberapa waktu. Dia telah membaik sejak saat itu, dia bahkan bisa menampilkan pemandangan 9 lapisan api penyucian. Orang berjubah putih itu sungguh luar biasa. Meskipun hanya seorang raja bela diri tingkat tinggi, dia mengandalkan kondisi petir, kondisi pembantaian, dan niat pedang kesempurnaannya yang hebat untuk bertarung secara seimbang dengan Wu Yuankei selama 200 gerakan. Namun, dibandingkan dengan Wu Yuankei, dia masih sedikit lebih lemah. Saat pemandangan 9 lapisan api penyucian ini muncul, neraka akan benar-benar datang. Pikiran penerima teknik ini tidak hanya akan berantakan, tapi gelombang air bawah tanah juga akan mampu menimbulkan korosi pada Frost Iron. Jangkauan pertarungan menjadi semakin luas. Ketika orang mengetahui bahwa satu sisi adalah salah satu dari 10 kejahatan, Wu Yuankei, jumlah penonton meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ketika tinju Wu Yuankei meledak dan membentuk pemandangan 9 lapisan api penyucian, semua orang menghela nafas. Xiao Chen dengan santai mengayunkan pedangnya dan mencabik-cabik kepala manusia.
Ketika dia melihat sungai bawah tanah yang luas, itu membentuk segala macam fenomena misterius yang mengerikan. Bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Bahkan neraka yang sebenarnya tidak bisa menghentikanku. Apalagi fenomena misterius ini. Naga tersembunyi di kedalaman, naga melonjak. Xiao Chen mengangkat pedangnya saat dia melihat pemandangan neraka di depan. Raungan naga yang besar bergema di dadanya. Awan ungu di sekitar dantian Xiao Chen tersebar, awan demi awan berubah menjadi intisari murni dan padat yang memenuhi setiap sudut dan celah tubuh Xiao Chen. Soaring Dragon dengan cepat mengumpulkan momentum. Energi melonjak seolah-olah gunung menabrak laut, luas dan tak terbatas. Xiao Chen mau tidak mau mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menghasut guntur abadi di surga untuk bergemuruh terus-menerus. Petir merobek langit malam, dan langit tampak seperti akan runtuh. Xiao Chen maju selangkah, dan pemandangan malam tiba-tiba bergetar. Dia bergerak melintasi angkasa seperti naga sejati, membubung ke langit. Dia bergabung dengan pedang. Akulah naga sejati, dan naga sejati adalah aku, ketajaman yang tak terpadamkan yang bertahan selamanya, kemarahan abadi yang besar dan dahsyat. Saya tidak akan pernah dikalahkan. Tidak peduli apa 9 lapisan api penyucian, pemandangan neraka apa, tangisan hantu dan jeritan menyedihkan, setan, iblis, atau monster apa. Kalian semua, merusak, merusak, merusak. Soaring Dragon, menghasut surga dan mengguncang bumi. Tidak ada yang bisa memblokir saya. Xiao Chen, yang mengeluarkan raungan keras, segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya di bawah cahaya lampu listrik. Dia tampak seperti dia berubah menjadi naga sejati ganas yang terbang ke langit. Bang, 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 di sungai dunia bawah, roh-roh jahat yang jahat dan jiwa-jiwa yang menderita dan sengsara pecah satu demi satu secara berurutan saat cahaya pedang menyala tanpa henti di sekitar lokasi 9 lapisan api penyucian. Tiba-tiba, cahaya pedang merobek pemandangan neraka, dan fenomena misterius yang mengerikan lenyap. Bagaimana bisa, bocah ini benar-benar merobek pemandangan 9 lapisan api penyucian. Dalam kompetisi momentum teknik bela diri peringkat surga, Wu Yuankei sebenarnya kalah. Seruan nyaring terdengar. Tidak ada yang menyangka Xiao Chen akan mematahkan langkah terbaik Wu Yuankei dengan begitu tegas tanpa meninggalkan jejak. Potongan gambar hantu. Xiao Chen menyerang dan mengambil inisiatif. Dia tidak ragu untuk mengeksekusi teknik bela diri peringkat surganya sendiri. Ekspresi keheranan di mata Wu Yuankei tidak kalah dengan mata orang lain. Namun, dia juga tetap lebih tenang dibandingkan siapapun. Ketika dia melihat Xiao Chen menyerbu, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat mengirimkan pukulan untuk memblokir. Sial, sial, sial. Wu Yuankei menerima 72 gambar pedang yang dikirimkan Xiao Chen dengan sarung tangan emas gelapnya, menciptakan percikan api. Sarung tangan emas gelap ini setidaknya merupakan harta karun rahasia tingkat tinggi yang berkualitas tinggi. Ketika Xiao Chen menebas mereka dengan niat pedang kesempurnaannya, dia tidak menandainya sama sekali. Mereka bahkan secara alami meniadakan sebagian kekuatan, menghilangkan sejumlah besar tekanan pada Wu Yuankei. Setelah menerima 72 gambar pedang tanpa merasakan tekanan apapun, Wu Yuankei mengerutkan bibirnya. Sambil menyeringai, dia berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda pikir dengan menghancurkan adegan 9 lapisan api penyucian saya, Anda dapat menekan saya. Apalagi kamu bahkan berani berinisiatif mendekatiku. Kamu pasti bosan hidup. Hukum sage surgawi berwarna merah darah di belakang Wu Yuankei bergoyang kuat. Dia mengungkapkan tatapan ganas dan dengan cepat mengumpulkan intisari, bersiap untuk mendekati Xiao Chen dan menghabisinya dengan satu pukulan. Xiao Chen tersenyum tipis. Ghostly Image Chop tidak sesederhana yang dipikirkan lawannya. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran. Ledakan. Tiba-tiba, lautan petir terbentuk, dan listrik menyala dengan suara gemuruh yang keras saat ombak melonjak menuju Wu Yuankei. Manifestasi tiba-tiba dari lautan petir yang luas mengejutkan Wu Yuankei. Dia dengan cepat menyebarkan akumulasi intisarinya dan mundur. Namun, lautan petir melonjak dalam gelombang tinggi, mengejarnya. Laut tidak terbatas dan lampu listriknya sangat kuat. Di hadapan lautan petir yang luas, Wu Yuankei tampak tidak berarti. Fenomena misterius yang sangat besar. Orang ini hanyalah raja bela diri tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa mendukung intisari yang dibutuhkan? Wu Yuankei telah melihat sebagian besar dunia. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa lautan petir membutuhkan intisari dalam jumlah besar. Dia merasa heran dan masih bingung setelah berpikir panjang. Bahkan dengan budidaya setengah sage, tidak mudah baginya untuk mendukung fenomena misterius sebesar itu. Dalam situasi ini, di mana Wu Yuankei tidak dapat menemukan celah, jika dia ingin mengambil langkah ini secara langsung, dia harus menghabiskan intisari beberapa kali lebih banyak daripada Xiao Chen. Namun, pada saat ini, lautan petir melonjak, membawa kekuatannya yang sangat besar. Itu sudah tiba tepat sebelum Wu Yuankei, dia tidak bisa ragu lagi. 9 perubahan sungai dunia bawah yang berputar.
Wu Yuankei meraung dengan ganas, dan hukum sage surgawi berwarna merah darah di belakangnya dengan cepat meredup. Intisarinya menjadi seperti gunung berapi yang tidak aktif yang menunggu untuk meletus. Wu Yuankei memukul dengan marah. Rasanya seperti 9 lapisan api penyucian jauh di bawah dan sungai dunia bawah dalam mitos kuno merasakan panggilannya. Suara air yang mengalir datang dari atas, muncul entah dari mana. Sebuah sungai berisi ki hitam muncul dan berputar 9 kali di sekitar Wu Yuankei, membentuk pembuka botol dengan 9 lapisan dan menyembunyikannya dengan rapat dari pandangan. Dark Ki menyebar kemana-mana dengan roh-roh yang terluka dan tubuh-tubuh layu yang tak terhitung jumlahnya berenang di perairan yang gelap. Itu tampak sangat mirip dengan sungai dunia bawah yang sebenarnya. Bang! Lautan petir dan sungai dunia bawah tiba-tiba berbenturan, mengeluarkan laporan yang keras. Ungu dan hitam terjalin dan tersapu, menghancurkan segalanya dalam jarak 3 kilometer. Wu Yuankei mundur 100 meter. Karena dia baru saja mengeluarkan intisari dalam jumlah besar, wajahnya tampak agak pucat. Hukum sage surgawi yang nyaris tak terlihat bergoyang dengan cepat, mencoba menebus intisari yang hilang. Namun, Wu Yuankei telah menggunakan terlalu banyak intisari. Kecuali dia berhenti bertarung dan membiarkan tubuhnya beristirahat, mustahil untuk pulih hanya dengan bergantung pada beberapa helai hukum petapa surgawi itu. Yang paling penting adalah Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Ini adalah pertarungan dengan setengah sage yang telah membentuk hukum sage surgawi, dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Xiao Chen menarik auranya dan menghilangkan lautan petir. Dia memuntahkan seteguk darah, dan lampu pedang menyala. Cahaya pedang ungu menyala di malam hari, tampak seperti meteor. Ia bergerak dalam sekejap, hampir mustahil untuk diikuti oleh mata. Tiba-tiba, Wu Yuankei merasakan kematian mengancamnya, mengejutkannya. Dia dengan cepat berhenti memulihkan intisarinya dan meningkatkan fokusnya hingga batasnya, tidak berani ceroboh sama sekali. Mengandalkan sepenuhnya kemampuannya, Wu Yuankei berbalik dan menggunakan tangannya yang bersarung tangan untuk melindungi dadanya dengan cepat. Sial, lampu listrik menyala, dan Wu Yuankei tersandung 100 langkah. Ruang bergetar hebat di setiap langkah. Wu Yuankei menjepit lunar Shadow Sabre di antara dua sarung tangan emas gelapnya. Ujung bilahnya menempel pada rompi bagian dalam di dadanya, tidak mampu bergerak maju lebih jauh. Angin kencang menyebabkan pakaian keduanya berkibar liar. Wu Yuankei memandang Xiao Chen, yang pedangnya dia tangkap di tangannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Kamu bisa mati sekarang." Menurut Wu Yuankei, Xiao Chen tidak bisa maju atau mundur. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen pasti akan mati. Saat Wu Yuankei mengatakan itu, aura penguasa seperti gunung tiba-tiba muncul dari Xiao Chen. Rasanya seperti seorang penguasa yang jauh dan mulia muncul di hadapannya. Pikiran Wu Yuankei membeku. Tangan yang dijepit di sekitar pedang mau tidak mau mengendur. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur, menarik lunar Shadow Sabre. Kembalinya naga Azure, Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dan pedang ki berbentuk naga yang ditutupi awan keberuntungan langsung terbentuk. Dia berbalik seperti Azure Dragon yang meledak dari laut dan mengirimkan serangan pedang. Wu Yuankei baru saja melepaskan diri dari keterkejutannya karena aura penguasa, memulihkan akalnya. Kemudian, tiba-tiba, dia menghadapi serangan kembalinya naga Azure. Ini terjadi secara tiba-tiba. Dia tidak bisa mengumpulkan intisari tepat waktu dan hanya bisa mengirimkan pukulan. Puci, Wu Yuankei memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang mundur 1 kilometer di hadapan tatapan heran semua orang. Dia mengejar. Wu Yuankei meraung marah di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Chen menyerang gambar Azure Dragon. Bukan karena dia tidak dapat menahan kembalinya naga Azure oleh Xiao Chen, tetapi karena dia tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan intisari. Ekspresi Wu Yuankei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memutuskan bahwa selama Xiao Chen mendekat lagi, dia akan memberinya pelajaran yang sulit. Namun, ketika Xiao Chen berada dalam jarak 100 meter, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungan naga sejati bergema seperti guntur, bergema di dalam pikiran Wu Yuankei. Kepala Wu Yuankei berdengung, menyebabkan dia sakit kepala hebat. Untungnya bagi Wu Yuankei, dia adalah seorang setengah sage. Energi mentalnya jauh lebih besar daripada orang biasa atau binatang roh. Dia dengan panik mengedarkan energi mentalnya dan pulih. Namun, pada saat ini, Xiao Chen memegang pedang ki berbentuk naga dan mengirimkan kembalinya naga Azure lainnya. Bang! Suara keras lainnya terdengar saat Wu Yuankei memblokir dan terbang mundur 1 kilometer lagi. Sesuatu yang salah. Sejak kapan Wu Yuankei bahkan tidak mampu memblokir teknik bela diri peringkat surga. Tanpa diduga, seseorang memukul mundurnya sebanyak 2 kali. Pemikiran seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Para penggarap yang menonton di atap rumah yang jauh merasa mata mereka seperti akan putus ketika mereka melihat Wu Yuankei berulang kali dipukul mundur. Wu Yuankei menstabilkan intisari yang melonjak di tubuhnya dan melirik Xiao Chen. Kemudian, dia menemukan bahwa intisari Xiao Chen agak berkurang. Dibandingkan awal,
lampu listrik pada pedang sudah meredup secara signifikan. Sekarang, hanya busur listrik lemah yang melompati pedang itu. Raja bela diri kelas unggul biasa bisa mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga 3 kali sebelum jatuh ke dalam kondisi lemah, kehilangan semua kecakapan tempur. Hanya seseorang seperti Xiao Chen, yang menyempurnakan intisarinya 2 kali di setiap tingkatan dan juga mengonsumsi buah baru lahir putih berusia ribuan tahun, yang dapat bertukar 100 gerakan dengan Wu Yuankei, mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga secara terus-menerus, tanpa menunjukkan banyak kelelahan. Mari kita lihat kartu truf apa lagi yang kamu punya. Sosok Wu Yuankei melintas ke depan sambil menyeka darah di salah satu sudut mulutnya. Dia mengungkapkan tatapan galak saat dia berkata dengan dingin, apakah masih ada lagi? Keluarkan semua yang kamu punya. Jubah putih Xiao Chen berkibar, dan dia dengan santai menyarungkan lunar shadow sabre miliknya. Lalu dia menatap Wu Yuankei dengan tenang. Kamu juga tidak punya banyak intisari yang tersisa, kan? Jika Anda benar-benar dapat menguatkan diri untuk melakukannya, lakukanlah. Bahkan jika kamu membunuhku, musuhmu akan membunuhmu setelahnya, ketika intisarimu habis. Memang benar, Wu Yuankei hanya memiliki sekitar sepertiga dari intisarinya yang tersisa. Xiao Chen telah membuatnya lengah beberapa kali, memaksanya mengeluarkan intisari beberapa kali lebih banyak daripada yang dilakukan Xiao Chen. Jika Wu Yuankei tidak membentuk 10 hukum sage surgawi yang aneh itu, dia pasti sudah kehabisan intisari sejak lama. Jadi, kondisinya tidak lebih baik dari Xiao Chen. Berpikir untuk membuatku takut, kamu masih terlalu berpengalaman. Wajah Wu Yuankei merosot. Dia merasa terlalu meragukan dirinya sendiri. Dia seharusnya menghabisi orang ini dalam satu pukulan. Xiao Chen tetap tidak bingung, kedalaman matanya setenang air sumur kuno yang tenang. Dia mengedarkan seluruh vital ki-nya dan berhadapan langsung dengan sarung tangan emas gelap milik Wu Yuankei. Bang! Vital ki senilai 1000 ton kekuatan meledak. Tinju dan tinju bertabrakan, mengeluarkan riak yang menyebar ke sekeliling. Xiao Chen mundur 100 langkah. Meskipun dia meniadakan sebagian besar kekuatan pukulan lawannya, dia tidak memiliki perisai intisari, melainkan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan penghalang cahaya di sekitar tulangnya. Namun, sisa kekuatan masih melukainya secara signifikan. Darah mengucur dari sudut bibir Xiao Chen. Wajah halusnya memucat. Pemarah tubuh. Kamu adalah seorang yang mudah marah. Selama bentrokan kedua tinju, Wu Yuankei tampaknya memiliki keuntungan. Tapi sekarang dia tampak lebih panik daripada Xiao Chen. Tidak membantahnya, Xiao Chen berkata dengan hati-hati, saya bisa mengeluarkan kekuatan 1000 ton dengan pukulan biasa. Setelah membakar vital ki saya dapat mengeluarkan lebih dari 1400 ton kekuatan. Tidak masalah bagiku untuk menghabiskan sisa intisarimu. Apa menurutmu aku berbohong? Brengsek, Wu Yuankei merasa sangat berkonflik. Dia berharap bisa membunuh Xiao Chen sekarang. Namun, dia tahu bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Bahkan jika dia membunuh Xiao Chen, kemungkinan besar dia akan menghabiskan sebagian besar intisarinya. Banyak orang di kota Hunluo sangat membenci Wu Yuankei. Bahkan ada lebih banyak orang yang ingin merebut harta karunnya. Bagi Wu Yuankei sekarang, membunuh Xiao Chen sama dengan memaksa dirinya menemui jalan buntu. Dia dengan santai melihat sekeliling dan melihat banyak tatapan penuh dengan niat buruk. Kamu masih tidak mau enyahlah. Apakah kamu benar-benar ingin kehilangan kehidupan lamamu di sini? Teriakan Xiao Chen sekeras dan memekakkan telinga seperti guntur, membuat Wu Yuankei yang ragu-ragu gemetar karena terkejut. Saat Xiao Chen mempermalukan dan memarahi Wu Yuankei ingin segera membunuhnya. Namun, Wu Yuankei memperhatikan ketajaman tanpa akhir di mata Xiao Chen dan aura tekadnya. Wu Yuankei tanpa sadar mundur. Sambil menunjuk Xiao Chen dengan marah, dia berkata, tunggu saja. 10 hari dari sekarang, aku akan datang untuk menyelamatkan hidupmu. Setelah mengatakan itu, Wu Yuankei mengayunkan tangannya ke bawah dan segera mundur. Hukum sage surgawi yang bagus di belakangnya bergelombang dengan gemetar. Jelas sekali betapa murungnya perasaan Wu Yuankei. Siu. Beberapa sosok dengan niat buruk mengikuti jejak Wu Yuankei, menghilang ke dalam kegelapan malam. Di dalam cincin roh abadi, Ao Jiao membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya dan berseru, Xiao Chen, kamu benar-benar berhasil menakutinya. Xiao Chen berkata dengan tidak setuju, benda tua ini melakukan segala macam kejahatan, membunuh banyak orang. Dia bertindak seolah-olah dia tidak takut mati, namun kenyataannya, dia lebih takut akan kematian dibandingkan orang lain. Setelah keunggulannya hilang, sekuat apapun dia bukan ancaman. Ao Jiao berkata, sebaiknya kamu berhati-hati. Saya merasakan beberapa tatapan terfokus pada Anda. Ini baik saja, Wu Yuankei sudah memancing ikan-ikan besar itu. Jika kentang goreng ingin mengujiku, aku tidak keberatan memulai pembantaian. Yuk, langsung ke pelelangannya. Memang benar seperti yang dikatakan Ao Jiao. Tidak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam tinggi dan ramping menghentikan Xiao Chen.
Laki-laki berjubah hitam ini mengeluarkan aura yang berbeda dari yang lain, aura iblis, rasanya seram dan aneh. Tanpa diduga, dia adalah seorang kultivator lepas dari ras Vien. Budidayanya tampaknya tentang Raja Bela Diri tingkat tinggi. Jika dia mengungkapkan tubuh aslinya, dia seharusnya bisa menampilkan kekuatan puncak Raja Bela Diri kelas unggul. Tunjukkan inisiatif dan buang lingkaran spasial Anda. Kalau begitu, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kultivator lepas dari ras Vien menjulurkan lidahnya yang panjang dan berwarna merah, lalu mengeluarkan suara mendesis. Bunuh saja dia secara langsung. Orang ini adalah seorang kultivator ras ular dari domain Vien. Jika dia mengungkapkan tubuh aslinya, dia akan sangat sulit untuk dihadapi, kata Ao Jiao cepat dari cincin roh abadi. Xiao Chen melepas cincin alam semesta di jarinya dan dengan santai melemparkannya ke kultivator lepas dari ras Vien. Terbukti, kultivator ras ular tidak menduga sikap tegas seperti itu sejak dia mengambil waktu sejenak untuk bereaksi. Kemudian, dia tertawa keras dan mengulurkan tangannya untuk menangkap cincin semesta. Berat, kamu cukup bijak. Aku bisa memilih untuk mengampunimu. Bang, bang, bang. Sementara mata kultivator ras ular terfokus sepenuhnya pada cincin alam semesta, vital Qi Xiao Chen melonjak ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan suara gemuruh. Xiao Chen dengan cepat menginjak 3 kali. Kekuatan 1000 ton menghantam tanah, menyebabkan getaran tanpa henti. Gempa tersebut mengagetkan kultivator ras ular, namun Xiao Chen sudah tiba di hadapannya. Xiao Chen membakar setengah vital Qi-nya dan mengirimkan pukulan. Angin kencang melonjak, dan kekuatan besar dengan cepat meledak. Ledakan bergema, mengguncang udara dan menimbulkan suara mendengung. Atap bangunan di sekitarnya segera runtuh. Setelah membakar vital Qi, kekuatan serangan Xiao Chen meningkat menjadi 1400 ton. Kekuatan ini menembus perisai intisari pelindung kultivator ras ular. Pukulan keras itu langsung menghancurkan seluruh organ dalam pembudidaya ras ular. Tangan kultivator ras ular itu terkulai lemas. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah sebelum terjatuh. Dengan cepat, Xiao Chen meraih cincin semesta dari udara. Setelah melihat sekeliling dengan dingin, Xiao Chen melambaikan tangannya dan terus maju tanpa berbalik. Beberapa sosok bodoh dan gegabah yang tersembunyi di kegelapan tidak lagi berani mencoba apapun setelah melihat pemandangan ini. Mereka semua menatap dengan ngeri dan takjub ketika Xiao Chen pergi. Berita tentang Wu Yuankei yang berpaling dari orang yang tidak disebutkan namanya mungkin akan menyebar ke seluruh kota besok. Wu Yuankei telah melakukan banyak kejahatan, dan keburukannya meluas. Tanpa diduga, Raja Bela Diri kelas tinggi bisa menakutinya dengan teriakan. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Baru-baru ini, kota Hunluo mengalami gejolak yang luar biasa. Banyak petapa bela diri yang tersembunyi bergegas mendekat demi pedang Kaisar Guntur yang patah. Saya juga mendengar bahwa pewaris sejati dari 6 faksi utama semuanya ada di sini juga. Bisikan diskusi pecah di antara kerumunan. Saat mereka melihat Xiao Chen pergi, mereka menghela nafas tanpa henti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat langit berubah cerah, Xiao Chen muncul di bawah rumah lelang surga berkembang. Melalui cara yang tidak diketahui, rumah lelang surga yang berkembang menerapkan ketenangan dan kedamaian di area yang berjarak 3 km darinya. Beberapa kultivator lepas yang ganas bahkan dengan paksa menekan aura mengerikan mereka sendiri. Lingkungan ini sangat kontras dengan kekacauan yang biasa terjadi di kota Hunluo. Banyak pembudidaya datang ke paviliun surga berkembang untuk lelang surga berkembang yang berlangsung dalam 3 hari. Menurut berita yang diperoleh Xiao Chen, pelelangan 3 hari dari sekarang tidak hanya berisi pedang patah Kaisar Guntur tetapi juga banyak harta berharga lainnya. Harta karun rahasia, teknik bela diri, pil obat, harta karun alam, resep alkimia, segala sesuatu yang seharusnya ada di sana akan ada di sana. Dia bisa mengantisipasi pemandangan yang ramai karena ini adalah satu-satunya lelang di kota Hunluo. Mengikuti kerumunan, Xiao Chen bisa merasakan beberapa kultivator yang kuat. Dia sudah memperhatikan 4 atau 5 martial sage menyembunyikan aura mereka. Hukum sage surgawi yang tak terlihat di belakang orang-orang ini kira-kira selebar 1 jari. Jumlahnya juga banyak. Saat mereka bergoyang ke atas dan ke bawah dalam gelombang, energi spiritual yang sangat besar mengalir ke tubuh para sage. Hukum sage surgawi Wu Yuankei yang seperti benang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukum orang-orang ini. Kesenjangan itu seperti kesenjangan antara anak-anak dan orang dewasa. Jika para petapa bela diri ini melawan Wu Yuankei, mereka bisa membunuhnya dalam 1 pukulan. Apalagi lelang belum dimulai secara resmi. 3 hari dari sekarang, akan ada lebih banyak lagi martial sage. Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengingat 100.000 koin astral yang dimilikinya, dia tidak akan bisa mendapatkan pedang patah Kaisar Guntur. Mencoba merebutnya akan menjadi lebih mustahil. Setelah memasuki paviliun surga berkembang, segala macam harta karun di lemari pajangan segera membuat Xiao Chen terpesona. Aula megah itu memiliki banyak barang lelang yang tertata rapi.
Dia melihat sekeliling dengan santai dan menemukan beberapa hal yang menarik baginya. Namun, saat melihat harga pembeliannya, dia tersenyum pahit dan membubarkan mereka. Barang-barang yang dipamerkan sebelumnya tidak akan menjadi sorotan dalam lelang. Dengan kata lain, lelang resmi pasti memiliki harta yang lebih menakjubkan daripada yang ada di depan mata Xiao Chen sekarang. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, aku bertanya-tanya, apa latar belakang paviliun surga berkembang ini hingga mereka bisa mengadakan lelang besar-besaran di kota Hunluo, ibu kota provinsi. Ketika Ao Jiao mendengar ini, dia berkata, mereka mempunyai asal-usul yang hebat. 5.000 tahun yang lalu, paviliun surga berkembang sudah ada. Pelelangan mereka dapat ditemukan di seluruh penjuru daratan Kunlun, bahkan di pusat kota Supreme Sky City. Selain pelelangan, paviliun surga berkembang juga memiliki bisnis lain, perantara informasi, meningkatkan harta karun rahasia, mencetak koin astral, eksplorasi ruang angkasa, tentara bayaran. Mereka bahkan telah melelang seluruh wilayah sebelumnya. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan pusing. Terperangah, dia bertanya dalam hati, bagaimana itu bisa terjadi? Dengan kekuatan sebesar itu, mereka dapat bersaing dengan istana dewa bela diri secara seimbang. Ao Jiao tersenyum tipis dan menjawab, di masa depan, kamu akan tahu. Luasnya dan kekunoan alam Kunlun jauh melampaui imajinasimu. Banyak klan bangsawan lama yang berdaulat memiliki sejarah yang lebih panjang daripada istana dewa bela diri. Mereka telah ada sejak zaman kuno, bertahan selamanya. Xiao Chen berbincang dengan Ao Jiao tentang dunia Kunlun sambil berjalan-jalan di aula dengan santai, mengagumi harta karun yang akan dilelang. Tiba-tiba, Xiao Chen menyipitkan mata dan memusatkan pandangannya pada lemari kristal. Ada selembar kertas kulit binatang di sana, resep alkimia. Melanggar sage pil, itu bisa meningkatkan kemungkinan seorang kultivator membobol martial sage. Harga pembeliannya adalah 30.000 koin astral. Harga pembelian berarti jika pelanggan bersedia membayar begitu banyak koin astral, mereka dapat segera mengambil item tersebut. Mereka tidak perlu berkompetisi di pelelangan untuk mendapatkannya. Aneh, ini adalah resep alkimia yang sangat berharga. Bagaimana bisa hanya 30.000 koin astral? Xiao Chen memanggil seorang pelayan cantik dan menyuarakan keraguannya. Kemacetan pada martial sage sulit dipecahkan. Bagaimana resep alkimia ini bisa bernilai sebesar itu? Pelayan cantik itu tersenyum dan menjelaskan, tamu, resep alkimia ini menggunakan metode pemurnian dari zaman keabadian. Sejak seseorang membunuh Grandmaster Jin dari alam Kunlun, metode pemurnian seperti itu telah punah. Grandmaster Jin adalah seorang ahli alkemis terkenal dalam sejarah dunia Kunlun. Pencapaiannya di bidang alkimia begitu signifikan sehingga orang-orang yang datang setelahnya bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan, tertinggal jauh di belakang debunya. Menurut legenda, Grandmaster Jin dilahirkan dengan tulang spiritual dan sangat berbakat. Dia berhasil mendapatkan metode pemurnian dari era abadi. Setelah melakukan perubahan, dia menemukan banyak resep alkimia kelas atas. Sayangnya, kemunculan Grandmaster Jin mengganggu kepentingan para alkemis tradisional. Pada usia 30 tahun, seseorang membunuhnya. Pil pemecah sage sebelum Xiao Chen adalah salah satu pil obat kelas atas. Bahkan keturunan Grandmaster Jin tidak dapat mempelajari metode pemurniannya. Jadi, ketika Grandmaster Jin meninggal lebih awal, resep alkimia ini hanya bisa menjadi hiasan. Masih banyak lagi pil obat seperti ini yang beredar di dunia daratan dalam jumlah kecil. Beberapa alkemis tidak percaya bahwa mereka tidak bisa membuatnya berhasil. Jadi mereka akan membeli satu untuk diteliti. Namun, mereka semua akhirnya mengembalikan resep alkimia dengan setengah harga, karena mereka tidak dapat memahami teknik pemurnian aneh itu. Teknik pemurnian yang diperlukan tidak ada hubungannya dengan teknik pemurnian yang mereka ketahui sama sekali, jadi mereka tidak dapat memahaminya. Setelah Xiao Chen mendengar penjelasan ini, jantungnya berdebar kencang. Namun, ekspresinya tetap tenang. Dia tersenyum dan berkata, kamu cukup jujur, menceritakan semua ini kepadaku secara detail. Pelayan itu tersenyum dan berkata, ini sebenarnya bukan rahasia. Tuan Jin itu pasti putus asa dan akhirnya menjualnya. Namun, dengan harga pembelian 30.000 astral coins, tidak ada yang akan mengambilnya. Kemungkinan besar akan dilelang dalam 2 hari. Aku akan membelinya, kata Xiao Chen kepada pelayan sambil melirik resep alkimia di balik kaca pajangan dengan tatapan tajam. Ekspresi keheranan muncul di mata pelayan itu. Dia merasa itu aneh. Xiao Chen tahu tentang kekhasan resep alkimia ini, tapi dia tetap ingin membelinya. Namun, ada beberapa orang yang tidak mau menyerah tanpa mencobanya sendiri. Pelayan itu segera memulihkan akalnya dan berkata, kalau begitu, silakan ikut dengan saya untuk melunasi tagihannya. Setelah itu, saya akan segera mengeluarkan resep alkimia untuk Anda. Tunggu sebentar, kamu menerima tulang naga, kan? 30.000 koin astral sebenarnya bukanlah jumlah yang kecil. Setengah sage biasa akan memiliki sekitar 200.000 koin astral. Xiao Chen bahkan punya lebih sedikit, hanya sekitar 100.000.
Jika Xiao Chen menghabiskan 30.000 koin astral seperti itu, dia akan merasakan tekanan yang tajam. Kemudian, dia mengingat kembali harta paling berharga di tangannya. Pelayan yang memimpin menjawab dengan tenang, jenis tulang naga apa? Tulang naga melingkar, tulang naga tanah, tulang naga api, tulang naga banjir, atau mungkin tulang naga jenis lainnya. Tulang naga sejati. Pelayan itu berhenti kedinginan dan berbalik menghadapnya. Dia menunjukkan senyumannya yang paling tulus dan berkata, tulang naga sejati. Saya akan segera membawa Anda ke ruang VIP. Akan ada seseorang yang lebih senior yang akan melayani Anda secara pribadi. Ekspresi pelayan cantik itu setelah mendengar kata-kata, tulang naga sejati, agak mengejutkan Xiao Chen. Sepertinya aku meremehkan nilai tulang naga sejati. Hal itu sudah terjadi sejak awal. Selain gundukan pemakaman naga, sulit untuk menemukan tempat lain yang masih memiliki sisa-sisa naga sejati di alam Kunlun ini. Terlebih lagi, gua naga sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan kekuatan. Anda membutuhkan banyak keberuntungan. Kalau begitu, aku mungkin bisa mendapatkan harga yang bagus untuknya. Saya memiliki lebih dari 100 ruas tulang naga sejati. Mungkin saya bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli Anda kembali. Haha, Anda terlalu naif. Bagaimana saya bisa bernilai begitu banyak koin astral? Simpan saja untuk hal-hal yang Anda perlukan. Sementara Xiao Chen mengikuti di belakang pelayan itu, dia mengobrol singkat dengan Ao Jiao. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang VIP di lantai 3. Pelayan itu tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Xiao Chen. Silakan cicipi tehnya. Saya sudah meminta seseorang untuk memberi tahu atasan. Anda tidak perlu menunggu lama. Setelah mengetahui bahwa Xiao Chen menjual tulang naga sejati, pelayan di hadapannya tampaknya mengubah sikapnya sepenuhnya, menjadi sangat perhatian. Xiao Chen tersenyum tipis dan menerima cangkir teh giok kristal ungu. Saya Xiao Mei. Saya belum menanyakan nama tuan muda dan dari sekte mana Anda berasal. Pelayan bernama Xiao Mei memancarkan pesona tak terbatas dengan seluruh tubuhnya. Dia mulai mengobrol santai dengan Xiao Chen. Setelah menyesap tehnya, dia meletakkan cangkir tehnya dan meliriknya. Lalu dia menjawab dengan lembut, Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi. Tentu saja, Xiao Chen tidak jatuh cinta pada pesona gadis ini secara gegabah. Saat mereka mengobrol, dia tidak memberikan informasi berguna apapun. Berderak. Segera, pintu ruang VIP terbuka. Seorang gadis anggun berjubah Phoenix ungu masuk. Gadis berjubah ungu ini rambutnya diikat jambul dan dijepit dengan jepit rambut Phoenix sederhana. Gaya rambutnya memberikan kesan ambisi yang tinggi dan kemauan untuk melakukan apapun untuk mencapainya. Dia memiliki mata jernih yang indah, dan kulitnya bersinar seperti batu giok putih. Dari semua gadis yang ditemui Xiao Chen, hanya Putri Ying Yue yang melampaui keanggunannya. Xiao Mei, kamu boleh pergi. Saya akan menghibur tuan muda ini. Suara merdu yang akan melekat dalam ingatan seseorang terdengar saat bibir merah gadis berjubah ungu itu terbuka. Xiao Mei merasa agak heran. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang berpangkat tinggi seperti Namong Qiong yang datang. Dia menjawab dengan hormat dan meninggalkan ruangan. Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi, pembawa keberuntungan alam kubah langit. 3 bulan lalu, Anda melawan Bai Wuxue dan mempertahankan diri Anda sendiri. Tadi malam, kamu melawan Wu Yuankai dan berhasil menakutinya dengan teriakan. Kaulah yang melakukan semua ini, kan? Gadis anggun dan mulia ini memandang Xiao Chen, mengedipkan bulu matanya dan tersenyum tipis. Karena Ao Jiao telah memperkenalkan latar belakang paviliun surga berkembang kepada Xiao Chen, penyebutan identitas Xiao Chen oleh gadis itu bukanlah hal yang mengejutkan. Xiao Chen tetap duduk dengan tenang di kursi sambil sedikit mengangkat alisnya. Lalu dia memandang gadis itu dan berkata, justru aku. Namun, saya tidak pernah suka berbicara terlalu banyak omong kosong, terutama dengan orang asing. Berhenti mengunjungi latar belakangku. Gadis ini belum pernah bertemu seseorang yang begitu jelas sebelumnya, seseorang yang tidak berpura-pura sopan sama sekali tapi langsung pada intinya. Jadi dia merasa agak tidak nyaman. Keluarkan tulang naganya dan biarkan aku melihatnya. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya, dan sebagian dari tulang naga sejati perlahan melayang ke arah gadis itu. Namong Qiong dengan cepat menggerakkan tangan mungilnya dan menerima tulang naga. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui apakah itu palsu atau asli. Dia mendongak dan berkata, itu memang tulang naga sejati. Meskipun berasal dari naga bawahan berperingkat rendah, itu masih sangat berharga. Segmen ini dapat ditukar dengan 2.000 koin astral. 2.000 koin astral, Xiao Chen memiliki lebih dari 100 ruas tulang seperti itu. Dia bisa menyimpan beberapa untuk digunakan sendiri dan menjual 100. Itu berarti 200.000 koin astral. Xiao Chen tidak pernah membayangkan tulang naga sejati di tangannya begitu berharga. Mengingat hal tersebut, ia tak lagi harus menjadi penonton lelang. Setuju, aku punya 100 ruas tulang naga sejati. Kita bisa melakukan transaksinya sekarang. Namong Qiong tidak menyangka dia memiliki begitu banyak. Dia ragu-ragu sejenak,
tidak terburu-buru mengatakan apapun. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak percaya padaku? Atau apakah paviliun surga berkembangmu tidak membutuhkan begitu banyak tulang naga sejati? Tidak, Tuan Muda, mohon jangan salah paham. Tulang naga sejati selalu langka dan memiliki banyak kegunaan. Tentu saja, paviliun surga berkembang tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Namun, di kota Hunluo, jika kamu menjual tulang naga dalam jumlah besar kepadaku, kamu akan menderita kerugian besar. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, apa maksudmu? Toko sekolah pedang surgawi abadi, yang berada tepat di seberang paviliun surga berkembang, membeli tulang naga sepanjang tahun. Mereka membayar 2 kali lipat nilai pasar, dan mengalami kerugian besar. Setelah memahami apa yang dimaksud Namong Qiong, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata sambil menatap langsung, kamu adalah orang yang menarik. Padahal ada bisnis, tapi nggak terima, malah merekomendasikan ke orang lain. Bawakan resep alkimia kepadaku, saya akan segera membelinya. Tidak peduli betapa menariknya seseorang, Xiao Chen tidak akan pernah membiarkan dirinya dirugikan, terutama jika harganya 2 kali lipat. Tentu saja, dia tidak akan menjual tulang naga di sini lagi. Namong Qiong merasa agak frustrasi. Sebelumnya, orang ini hanya memujinya. Kemudian, dia segera mengganti topik, langsung ke apa yang diinginkannya. Dia menyerahkan resep alkimia untuk pil pemecah sage, sambil berkata, harga pembelian untuk resep alkimia pil pemecah sage ini adalah 30.000 koin astral. Ini hanya meminta terlalu banyak. Jika Anda benar-benar menginginkannya, 10.000 koin astral akan lebih dari cukup untuk membelinya di pelelangan. Jadi begitu. Kalau begitu, aku akan kembali 2 hari dari sekarang dan melakukannya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu, kata Xiao Chen dan berdiri. Melihat Xiao Chen pergi setelah dia selesai berbicara, Namong Qiong merasa sangat tertekan. Dia bahkan belum sempat mengatakan apa yang diinginkannya, namun pria itu sudah membuka pintu dan menghilang. Di luar paviliun surga berkembang, Ao Jiao berkata dengan curiga, melihat gadis itu, jelas dia masih ingin mengatakan sesuatu. Mengapa kamu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakannya? Xiao Chen menjawab dengan lembut, aku tidak tahu asal-usul gadis ini. Dia kuat dan penuh skema. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Saya bertanya-tanya, mengapa sekolah pedang surgawi abadi ini menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli tulang naga? Ao Jiao menganalisis secara rasional, seharusnya untuk menyempurnakan pil obat. Tulang naga sejati adalah bahan penting dalam beberapa pil obat sage grade. Karena mereka membelinya dalam jumlah besar, tingkat keberhasilan pil obat ini kemungkinan besar lebih rendah dibandingkan pil obat kelas sage biasa. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan tulang naga sejati dalam jumlah yang cukup. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Lalu dia berkata, toko jamu surgawi abadi, kita telah tiba. Kata-kata Namong Qiong memang benar. Sekolah pedang surgawi abadi memang memiliki toko ramuan tepat di seberang paviliun surga berkembang. Xiao Chen sudah bisa melihatnya setelah beberapa langkah. Setelah Xiao Chen masuk dan menjelaskan tujuannya di sana, penjaga toko tersenyum gembira dan menyelesaikan transaksi dengannya. 100 tulang naga sejati terjual dengan total 400.000 koin astral. Ini berarti Xiao Chen sekarang memiliki lebih dari 500.000 koin astral. Seorang sage bela diri kelas rendah biasa-biasanya memiliki tidak lebih dari 2 juta koin astral. Mengingat budidaya Xiao Chen saat ini, ia dapat dianggap kaya karena memiliki 500.000 koin astral. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Tuan Muda kami ingin mengundang Anda ke atas. Setelah Xiao Chen menyelesaikan transaksi, penjaga toko yang gemuk itu menyampaikan undangan kepadanya. Toko ramuan ini milik sekolah pedang surgawi abadi, jadi Tuan Muda yang disebutkan di atas seharusnya adalah pewaris sejati sekolah pedang surgawi abadi, Mo Lingtian. Karena sekolah pedang surgawi abadi melelang pedang patah Kaisar Guntur, tidak aneh jika mereka mengirim pewaris sejati mereka untuk mengawasinya secara pribadi. Xiao Chen sudah lama ingin belajar lebih banyak tentang sekolah pedang surgawi abadi, jadi dia tidak ragu-ragu tetapi langsung setuju. Ketika Xiao Chen mencapai lantai 2, dia bertemu dengan tuan muda yang disebutkan di atas, yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun, yang dianggap sangat muda di alam Kunlun. Orang ini tampak tampan dan memiliki kultivasi yang mendalam, sudah menjadi setengah sage. Bintik-bintik cahaya listrik muncul di kedalaman matanya. Kadang-kadang, niat pedang yang tidak jelas menembus lampu listrik. Xiao Chen melihat dengan cermat dan menemukan hukum sage surgawi yang kuat mirip dengan Wu Yuankai. Orang ini cukup mengesankan. Namun, Xiao Chen tidak memperdulikan semua ini. Dia lebih memperhatikan fakta bahwa ketika orang ini melihatnya, niat membunuh yang nyaris tak terlihat muncul di matanya. Pendekar berjubah putih, aku telah mendengar ketenaranmu selama beberapa waktu sekarang. Anda pasti mendapatkan 100 tulang naga sejati ini dari gundukan pemakaman naga, bukan? Sepertinya rumor bahwa kamu bertukar 100 gerakan dengan Bai Wuxue bukannya tidak berdasar. Meskipun Mo Lingtian mengatakan hal itu,
arogansi yang dia pancarkan tidak berkurang sama sekali, dia sama sekali tidak menganggap penting Xiao Chen. Jika bukan karena jarak antara medan perang Savage dan Provinsi Hunluo yang sangat jauh, kita mungkin akan bertemu lebih cepat. Xiao Chen dengan santai ikut bermain, menunggu untuk mendengar apa yang sebenarnya ingin dikatakan Mo Lingtian. Mo Lingtian mengambil sikap superior ketika dia bertanya, setengah bulan yang lalu, aku mendengar bahwa kamu membunuh 2,5 sage di dekat Azure Peak City. Benarkah itu? Itu benar, aku memang telah membunuh 2 orang setengah sage yang bodoh dan gegabah. Saya bertanya-tanya, apa minat Anda terhadap mereka? Menyadari nada bicara Mo Lingtian yang tidak ramah, Xiao Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mo Lingtian menunduk sambil berkata, sungguh disayangkan. Kedua klan itu adalah bawahan sekolah pedang surgawi abadiku. Anda telah membunuh orang-orang dari sekolah pedang surgawi abadi kami. Jadi itulah alasannya. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa kilatan niat membunuh muncul di mata Mo Lingtian saat Mo Lingtian melihatnya. Ini suatu kebetulan, dan saya benar-benar menyerahkan diri ke sini. Bagaimana Tuan Muda mau berniat menangani ini? Namun, Xiao Chen tidak memiliki rasa takut di hatinya. Sekte Langit Tertinggi peringkat 9 mendukungnya. Dengan Kaisar Bela Diri yang melindungi sekte mereka, Sekolah Pedang Surgawi Abadi tidak akan berani melakukan apapun padanya. Mo Lingtian dengan santai melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tidak setuju, karena kamu telah membunuh kedua setengah sage itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Selanjutnya, klan-klan itu mengalihkan kesetiaan mereka ke Magnificent Vien Hall. Merekalah yang mencoba membunuhmu. Aku punya tujuan lain mencarimu. Jika kamu menyetujuinya, maka kamu akan menjadi teman Mo Lingtian, dan Sekolah Pedang Surgawi Abadi dapat menjamin keselamatanmu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dari mana tepatnya Mo Ling mendapatkan kesombongannya? Dia mencari bantuan seseorang bahkan tanpa menawarkan hadiah, mencoba menggerakkannya hanya dengan janji kosong. Apakah menjadi teman Mo Lingtian merupakan hal yang sangat mulia? Apakah dia berpikir bahwa dia adalah seorang kaisar bela diri? Apakah Xiao Chen membutuhkan Sekolah Pedang Surgawi Abadi untuk menjamin keselamatannya? Sejak kapan Sekolah Pedang Surgawi Abadi menjadi lebih berwibawa daripada Sekte Langit Tertinggi? Bagaimana menurutmu? Saya sudah bersikap sangat sopan kepada Anda. Aku tidak hanya bisa menghapuskan masalahmu yang membunuh bawahan Sekolah Pedang Surgawi Abadiku, tapi kita juga bisa bekerja sama di masa depan, kata Mo Lingtian dengan percaya diri sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen belum ingin memutuskan hubungannya dengan Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Dia masih perlu membantu Ao Jiao mencari tahu identitas sebenarnya dari petapa pedang surgawi abadi. Menahan ketidakbahagiaan di hatinya, Xiao Chen tersenyum. Tuan Muda Mo sangat murah hati. Apa masalahnya? Bicara saja. Mo Lingtian sudah menduga jawaban Xiao Chen. Dia berdiri dan balas tersenyum. Datanglah ke Sekolah Pedang Surgawi Abadiku 10 hari dari sekarang. Anda akan mengetahuinya pada saat itu. Itu benar. Ini tiket lelang 2 hari lagi. Anda akan bisa duduk di 2 baris depan. Ambil, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Mo Lingtian dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan tiket ke Xiao Chen, bertindak seolah-olah dia baru saja memberinya sesuatu yang sangat luar biasa. Jika Mo Lingtian tahu bahwa Xiao Chen bahkan tidak peduli dengan Namong Qiong dari Paviliun Surga Berkembang, dia tidak akan merasa seperti ini. Xiao Chen berpura-pura senang. Dia menangkap tiketnya dan berkata, Tuan Muda Mo memang hebat. Anda bahkan dapat memberikan tiket yang begitu berharga kepada orang-orang dengan santai. Mo Lingtian mengangkat alisnya sedikit, memperlihatkan ekspresi senang. Dia berkata, ini hanya masalah kecil. Jika kamu benar-benar menjadi temanku, aku bahkan bisa memberimu kartu VIP untuk Paviliun Surga Berkembang. Setelah Xiao Chen pergi, pintu belakang kamar terbuka. Seorang lelaki tua kurus dengan budidaya tak terduga muncul, seorang marsial sage. Orang tua ini bertanya dengan ekspresi muram, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan membawanya ke istana makam bintang Raja-Raja Wali Surgawi? Dia adalah orang yang membuat malu Sekolah Pedang Surgawi Abadi kita. Niat membunuh yang besar muncul di mata Mo Lingtian. Dia berkata, tentu saja tidak. Jika bukan karena ancaman dari Sekte Langit Tertinggi, aku pasti sudah meremukkan orang berkaliber seperti itu dengan satu tangan. Istana kuburan bintang penuh dengan bahaya. Selanjutnya, marsial sage ke atas tidak dapat memasukinya. Ketika dia tidak lagi berguna, saya akan membunuhnya di sana, dan tidak ada yang akan tahu saya melakukannya. Orang tua itu membalas dengan sedikit kekhawatiran di matanya, namun, berita tentang pembukaan Stargrave Palace telah bocor kali ini. Bukan hanya 6 faksi di Provinsi Hunluo kami yang akan menyerbu tetapi juga beberapa ahli muda ras iblis. Adalah risiko untuk menambahkan variabel lain ke dalam campuran. Mo Lingtian tersenyum dan berkata, apakah kamu melihat bagaimana keadaannya? Setelah memberinya sedikit manfaat, dia menjadi sangat bahagia. Orang seperti itu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Saya adalah seorang jenius mutlak yang akan menjadi kaisar langit abadi.
Setelah Xiao Chen meninggalkan toko jamu, dia dengan santai membuang tiketnya. Kemudian dia menghabiskan 300 koin astral untuk membeli kursi di baris pertama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebelah barat kota, pria gagah berjubah kuning dari Magnificent Vian Hall memandang Wu Yuankei dengan ekspresi tidak senang. Sampah sekali, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Raja Bela Diri tingkat tinggi. Wu Yuankei merasa sangat bersalah. Namun, dia tidak bisa membantah. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa Xiao Chen telah membuatnya takut dengan teriakan. Wajah Wu Yuankei berubah menjadi ketidakpuasan. Baru setelah sekian lama dia berkata, anggap saja saya ceroboh. Namun, orang-orang Anda tidak memberi saya informasi lengkap. Anda tidak mengatakan bahwa kekuatan fisiknya mencapai kekuatan 1000 ton. Hentikan omong kosong itu. Aku akan memberimu 10 hari lagi. Ini kesempatan terakhirmu, kata pria berjubah kuning itu dengan dingin. Wu Yuankei mendongak dan berkata, dengan kesulitan ini, saya ingin Anda meningkatkan sisa setengah dari hadiah dan memberikannya kepada saya sekarang. Kalau tidak, pergi saja dan cari orang lain. Pria berjubah kuning itu tidak menyangka Wu Yuankei akan menaikkan harga. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya, tapi pada akhirnya dia menekannya. Dia mengeluarkan cincin spasial dan berkata, 100.000 koin astral. Jika Anda gagal menyelesaikan misi Anda bisa melupakan tinggal di kota Hunluo. Saat Wu Yuankei menerima cincin spasial, ekspresi keserakahan muncul di wajahnya. Dia berkata, jangan khawatir. Dia harus meninggalkan kota cepat atau lambat. Pada saat itu, selama aku tidak perlu menahan diri, bocah ini pasti akan mati. Setelah Wu Yuankei pergi, seorang pemuda berpenampilan mengesankan masuk ke aula. Vian energi melonjak di tubuhnya seolah akan meledak kapan saja. Ki dan darah pemuda ini berkembang seolah dia adalah matahari yang cerah. Saat berjalan, ia memberikan kesan seperti seekor gajah raksasa yang berjalan melintasi sabana, langkah kakinya berat dan penuh tenaga. Ini adalah seorang kultivator ras iblis dari ras gajah. Pemuda itu berkata, ada apa? Apakah orang itu benar-benar sulit untuk dihadapi? Haruskah aku mengambil tindakan secara pribadi? Ketika pria berjubah kuning melihat pemuda ini, kemarahan di wajahnya segera surut. Dia berkata, tidak perlu. Saya sudah menyiapkan tindakan pencegahan. Tuan Muda Balai, tidak perlu peduli dengan masalah kecil ini. Mengabaikan masalah ini, Tuan Muda Aula Magnificent Vian Hall bertanya, berapa banyak koin astral yang dapat dikumpulkan oleh cabang ini? Saya membutuhkan 3 harta karun rahasia tingkat tinggi dengan kualitas terbaik dari lelang ini. Kalau tidak, aku tidak akan merasa cukup percaya diri untuk Stargrave Palace. Jangan khawatir, Hall Master meninggalkan instruksi. Kami telah menyiapkan 500.000 koin astral sejak lama. Pria berjubah kuning sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Pemuda dengan Vian energi yang melonjak tersenyum puas. Dia mengepalkan tinjunya dan memperlihatkan tatapan penuh tekad saat dia berkata, selama aku bisa mendapatkan sepotong lukisan sayap burung Raja Wali Besar, bahkan jika aku tidak bisa maju ke Martial Sage, aku masih bisa membentuk 100 Sage surgawi lainnya. Hukum, meningkatkan kekuatanku sebesar 50%. Ketika pria berjubah kuning itu mendengar kata-kata, lukisan sayap Raja Wali Besar yang melebar, mau tak mau dia mengungkapkan ekspresi harapan yang sangat besar. Dia berkata, legenda mengatakan bahwa semua pemahaman Raja-Raja Wali Surgawi sebelum dia meninggal ada dalam lukisan sayap Raja Wali Besar yang melebarkan ini. Meskipun telah hancur berkeping-keping, itu masih merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seorang Martial Sage. Sayangnya, bahkan Kaisar Bela Diri Berdaulat tidak dapat masuk ke Istana Kuburan Bintang. Kami hanya dapat mengirimkan orang yang berada di bawah Martial Sage. Kalau tidak, lelaki tua ini akan berpartisipasi dalam perayaan itu juga. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, haha. Jika ada potongan tambahan, saya dapat menyisihkan satu untuk pena tua Huang. Pria berjubah kuning itu segera memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda Balai, terima kasih sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, lelang pavilion surga berkembang dimulai sesuai jadwal. Para Raja Bela Diri tingkat tinggi ke atas di kota Hunluo semuanya bergegas mendekat. Kerumunan orang mengalir masuk, tampak seperti sungai yang mengalir ke aula pavilion surga berkembang. Mengenakan jubah hitam, Xiao Chen berdiri di atap pavilion seberang. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas, mungkin ada tidak kurang dari 6.000 orang. Bahkan Sekte Sovereign tidak akan memiliki Raja Bela Diri kelas tinggi sebanyak ini. Karena terbatasnya kursi dalam pelelangan, pavilion surga berkembang memutuskan untuk hanya mengizinkan Raja Bela Diri kelas superior ke atas. Meski begitu, masih banyak orang yang terburu-buru. Pemandangan ini mengejutkan Xiao Chen saat pertama kali melihatnya. Ini normal, lebih dari separuh kultivator lepas dari domain Tianwu dan domain Vian telah berkumpul di sini. Tidak aneh jika begitu banyak Raja Bela Diri kelas tinggi ke atas ada di sini.
Ao Jiao pernah melihat pemandangan yang jauh lebih megah sebelumnya, jadi dia jauh lebih tenang daripada Xiao Chen. Setelah 1 jam, kerumunan orang perlahan-lahan menipis, jadi Xiao Chen bersiap untuk masuk. Tepat pada saat ini, sosok yang dikenalnya perlahan memasuki bidang penglihatan Xiao Chen di kejauhan. Sosok itu adalah seorang gadis cantik berpakaian putih. Dia memiliki kulit sepucat batu giok, tampak cukup halus sehingga angin bisa melukainya. Wajahnya yang murni dan menawan membawa pesona alami. Dia memiliki sosok melengkung yang sangat panas yang akan mengobarkan hati semua pria di sekitarnya. Saat gadis ini berjalan, sebuah labu botol yang tergantung di pinggangnya memantul ke atas dan ke bawah. Dia memancarkan pesona dari wajahnya yang bersemangat, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.